Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 49. Ketemu lagi, mohon maaf baru sempat update. Kali ini Mimin mohon doanya kepada teman-teman untuk supaya Mimin bisa melewatin masa-masa sulit yang sedang Mimin jalanin. Langsung saja kita mulai. Bab 49. Tadi aku ketemu mantan kamu. Hanin sampai tersendak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Bian. Lelaki itu dengan cepat menepuk punggung sang istri dan menyodorkan air putih. Kenapa kayak gitu? Kenapa kaget kayak gitu? Hanin mengatur napasnya lebih dulu sebelum menjawab pertanyaan Bian. Gimana nggak kaget dengar kamu ngomong gitu? Kayak tahu aja mantan aku yang mana. Tahu, makanya aku cerita. Malahan aku lihat dia masih simpen foto kamu. Akhirnya Bian yang tak tahan menceritakan juga pada Hanin saat ia tidak sengaja bertemu dengan Devan, bahkan 2 kali. Namun sepertinya Devan tidak mengenali Bian. Lelaki itu tidak tahu jika Bian adalah suami Hanin. Mungkin jika tahu ceritanya akan beda lagi. Hanin kembali meneguk air untuk menghilangkan gugup. Ngapain juga ngomongin mantan gak penting. Sebelah alis Bian terangkat. Gak penting tapi penasaran kan? Apa sih? Udah deh, jangan bikin mood aku jelek. Cepetan beresin barangnya, katanya mau pulang hari ini. Tidak hanya Hanin, Bian pun merasakan moodnya sudah rusak. Selain karena bertemu dengan mantan kekasih Hanin, ia juga harus kembali karena urusan darurat. Bulan madunya harus diatur ulang, jadwal di lain waktu, karena mereka hanya merasakan bulan madu 1 hari 1 malam. Resiko pekerjaan Bian memang seperti ini. Mau bagaimana lagi? Sayangnya Omarati tidak mengizinkan Fikro atau Viren melanjutkan bisnis karena Omarati berpikir jika mereka itu beda ayah. Bian melanjutkan bisnis mendiang ayahnya. Jadi selain Bian yang berhak hanya Ale dan juga Ivy. Setelah bersiap, mereka langsung menuju bandara. Tidak ada obrolan sama sekali di antara mereka karena memiliki mood yang sama-sama buruk. Nanti juga akan mereda. Namanya pasangan muda, sudah pasti akan mudah bertengkar seperti ini. Meski bukan pertengkaran yang berdampak buruk, hanya karena situasi yang ada mendorong ketegangan di antara mereka. Padahal masalah yang ada hanya kecil. Mungkin hanya Hanin menganggapnya biasa saja, tapi tidak dengan Bian. Itu kenapa setiap apapun hal yang mungkin tidak disukai harus dibicarakan dengan pasangan. Jangan hanya dia membisu karena pasangan jelas tidak akan bisa membaca pikiran. Karena menebak pun belum tentu benar. Kamu istirahat ya, aku harus langsung ke kantor. Sebelum ke kantor, Bian lebih dulu mengantarkan istrinya ke apartemen untuk istirahat. Lama nggak pulangnya? Hanin terlihat kembali bersikap manja pada sang suami. Aku belum tahu, semoga aja nggak terlalu malam. Kalau mau makan, pesan aja ya, nggak usah masak. Tangan Bian terangkat mengelus puncak kepala istrinya. Hanin mengangguk, matanya langsung terpejam, merasakan sentuhan lembut bibir Bian di keningnya. Meski masih kesal, Bian tetap memperlakukan Hanin seperti biasanya. Bagaimanapun, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk bersikap baik pada Hanin, walaupun kondisi hubungan mereka sedang tidak baik. Setelah Bian pergi, Hanin memilih untuk merebahkan tubuhnya yang terasa pegal. Menatap langit-langit hingga perkataan Bian tadi kembali terlintas. Dunia emang sempit banget ya. Kenapa juga Mas Bian harus ketemu Depan? Untung aja mereka nggak saling kenal. Tapi apa Mas Bian negur Depan? Dia bicaranya setengah-setengah sih. Hanin bermonolog sambil menebak-nebak. Ia bisa menebak jika Bian cemburu. Padahal apa yang terjadi antara dirinya dan juga Devan hanya masa lalu. Bisa dibilang cinta monyet. Itu bagi Hanin. Namun beda lagi dengan Devan.
yang sampai detik ini pun masih menyimpan rasa pada Hanin, yang notabene adalah istri orang lain. Sayang sekali penantian Devan sia-sia. Memikirkan itu membuat Hanin pusing sendiri. Padahal itu juga bukan masalah besar. Toh Devan tidak mengusik Hanin saat diberitahu Hanin sudah menikah. Entah karena belum berani bertindak atau memang ia tidak ada niat untuk menghancurkan rumah tangga wanita yang dicintainya. Pemikiran orang memang tidak ada yang tahu. Bukan berpikir buruk, tapi berjaga-jaga juga sangat diperlukan. Itu yang akan dilakukan oleh Bian. Ia tidak akan membiarkan siapapun merusak hubungannya dengan Hanin. Lelaki yang menjadi topik pembicaraan Hanin dan Bian kini duduk termenung di kamarnya. Devan dan pasangan suami istri itu sebenarnya berada dalam penerbangan yang sama. Hanya saja tempat duduk mereka berjauhan. Entah bagaimana jadinya jika mereka berdekatan. Mungkin akan ada perang dingin antara Hanin dan juga Bian. Devan menarik napas berat. Ia meraih ponsel yang tergeletak di atas nakas. Jarinya terasa berat saat akan menghapus semua foto kenangannya bersama Hanin. Bagaimanapun, tidak akan mudah baginya melupakan sosok Hanin yang selalu menemani hari-harinya saat masih sekolah. Hidupnya terasa berwarna saat bertemu dengan Hanin. Gak ada harapan sama sekali. Buat apa juga simpan fotonya? Yang ada bikin tambah nyesek, gumam Devan setelah menghapus semua foto itu. Suara ketukan. Van, Devan. Iya pak, cepet turun, papa mau ngomong penting. Setelah meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya, Devan beranjak dan mengikuti langkah ayahnya. Terlihat jelas jika raut serius Pak Santoso. Sudah pasti ia akan membicarakan hal yang penting, mengingat setelah bertahun-tahun lamanya ia baru lagi bertemu dengan Devan. Ada apa, Pak? Kamu mau balikan lagi sama dia? Tanya Pak Santoso. Sebelah alis Devan terangkat. Maksud papa? Apa? Aku nggak ngerti. Hanin, kamu cinta sama dia kan? Kamu sakit hati lihat dia nikah sama orang lain. Mata Devan terbelalak, merasa tidak percaya jika ayahnya tahu soal Hanin. Padahal selama ini Devan tidak pernah menceritakan apapun. Ia tertutup jika soal masalah pribadi. Itu urusan aku, jadi papa nggak perlu ikut campur. Nggak perlu ikut campur gimana? Papa nggak mau terima lihat kamu dipermainkan gini. Devan menghela napas panjang. Sejak kapan papa peduli sama aku? Jelas papa peduli, karena kamu anak papa. Gimana sih kamu itu? Seringai tipis terlihat di bibir Devan. Ngomong aja langsung, Pak. Apa yang papa mau? Ia tahu jika Pak Santoso sudah pasti ada niat terselubung, tapi membicarakan sesuatu yang biasa dianggapnya sepele. Sebelum bicara sudah pasti ia mencari tahu dulu. Pak Santoso tidak akan melakukan hal yang tidak menguntungkan untuknya. Dekati Hanin, ambil dia dari suaminya. Kamu tahu pernikahan mereka itu hanya pura-pura. Mereka menikah saat Hanin masih sekolah hanya untuk melunasi hutang Hanin dan juga keuntungan lelaki itu. Bian, Abian Sandara Harja, dia yang buat Dela pergi dari papa. Sekarang dia harus merasakan bagaimana sakitnya papa dulu harus kehilangan Dela. Jangan tanyakan dari mana Pak Santoso tahu. Ia sangat membenci Bian dan sudah menunggu waktu ini untuk membalas dendam pada Bian karena Dela yang direbut Bian dari Pak Santoso. Lelaki satu ini memiliki obsesi tinggi. Sebelum apa yang diinginkannya tercapai, maka ia tidak akan berhenti. Jangan libatkan aku dalam rencana licik papa. Kamu diuntungkan di sini, Depan. Kamu bisa kembali bersama Hanin dan bahagia. Hanin itu nggak bahagia sama Bian. Buktinya Hanin pergi ke luar negeri selama 4 tahun. Sekarang mereka masih bersandiwara di depan keluarga, seolah-olah mereka itu beneran pasangan. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Semakin kacau ini. Nampaknya niat dari Devan ini nggak ada, tapi ada kemungkinan deh Devan akan berusaha merebut Hanin dari tangan Bian. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Bagaimana menurut teman-teman kalian? Tulis di kolom komentar. Happy weekendnya, selamat malam minggu, selamat liburan.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.